Shalom saudara-saudara, saat teduh kita hari ini dari Yeremia pasal 23 sampai 24. Saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan pasal 24-nya ya. Saya bacakan bagi saudara dalam terjemahan VMD. Yeremia 24 ayat pertama sampai 10. Buah ara yang baik dan yang busuk. Tuhan memperlihatkan kepadaku hal ini. Aku melihat 2 buah keranjang buah ara yang ditempatkan di depan bait Tuhan. Aku melihat penglihatan itu sesudah Nebukadnezar Raja Babel membawa Yekonya selaku tawanan. Yekonya anak Raja Yoyakim. Yekonya bersama para pembesar pentingnya diangkut dari Yerusalem. Mereka dibawa ke Babel. Nebukadnezar juga membawa semua tukang kayu dan tukang besi dari Yehuda. Satu keranjang berisi buah aren sangat bagus, buah dari hasil panen yang pertama. Dan keranjang yang lain berisi buah aren sangat busuk sehingga tidak dapat dimakan. Tuhan berkata kepadaku, "Apa yang engkau lihat, hai Yeremia?" Aku menjawab, "Aku melihat buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik. Dan buah ara yang busuk sangat busuk, terlalu busuk untuk dimakan." Kemudian pesan Tuhan datang kepadaku. Tuhan Allah orang Israel mengatakan, orang Yehuda dibawa dari negerinya, musuh membawanya ke Babel. Mereka itu sama seperti buah ara yang baik. Aku baik terhadap mereka, aku akan melindungi mereka, aku membawa mereka kembali ke tanah Yehuda, aku tidak akan meruntuhkannya. Aku akan membangun mereka, aku tidak mencabutnya. Aku akan menanam mereka sehingga mereka dapat tumbuh. Aku membuat mereka mau mengenal aku. Mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Mereka menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Aku melakukannya sebab tawanan di Babel akan bertobat kepadaku dengan segenap hati. Tuhan juga berkata, aku akan memperlakukan Sedekia Raja Yehuda seperti buah ara yang busuk yang tidak dapat dimakan. Sedekia, para pegawainya bersama orang yang tinggal di Yerusalem dan orang Yehuda yang diam di Mesir akan menjadi seperti buah ara yang busuk. Aku akan menghukum orang-orang itu. Hukuman itu membuat terkejut seluruh manusia di bumi. Orang-orang mengejek orang Yehuda, mereka menertawakannya, mereka mengutuknya di suatu tempat mereka terpencar. Aku mengirim pedang, bahaya kelaparan dan penyakit kepada mereka. Aku menyerang mereka hingga mereka semua terbunuh. Kemudian mereka tidak lama lagi tinggal di tanah yang telah aku berikan kepada mereka dan nenek moyang mereka. Demikianlah sabda Allah. Saudara-saudara, karena sudah diperingatkan berulang kali melalui nabi-nabinya, ternyata tidak juga bertobat, maka Allah menghukum umatnya dengan pembuangan ke negeri Babel. Tetapi yang menarik pada bagian ini adalah Allah menyampaikan tujuan penghukuman itu. Begini sabda Allah. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Kalimat firman, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hati. Inilah tujuan disiplin ilahi. Ada tujuan pembaharuan rohani. Sekarang mari kita perhatikan. Di antara umat itu ada yang melarikan diri dari disiplin ilahi. Waktu itu Allah menetapkan negeri Babel sebagai tempat pembuangan. Tapi ternyata ada yang melarikan diri ke Mesir. Disuruh ke Babel malah lari ke Mesir. Apa yang Tuhan lakukan terhadap orang yang lari dari disiplin ilahi? Jawabannya begini,
Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Jadi mereka yang lari dari disiplin ilahi tidak memperoleh berkat perjanjian. Alangkah baiknya saudara kita dengar-dengaran firman Tuhan ya. Jangan mengeraskan hati. Tetapi kalaupun kita akhirnya harus menjalani disiplin ilahi, jangan melarikan diri. Ikuti apa kata Tuhan. Sebab Tuhan sedang memperbaiki hati kita supaya kita punya hati yang baru, hati yang mau mengenal Allahnya. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Selamat ulang tahun Bapak Wisanggeni, Bapak Yudi Siahaan. Kiranya Tuhan menolong untuk diberikan hati yang baru, hati yang mengenal Tuhan Allah yang telah mengikat perjanjian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan mengungkapkan secara gamblang tujuan disiplin ilahi supaya kami bertobat dan punya hati yang baru dan mengakui bahwa Engkaulah Allah kami dan kami adalah umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk Bapak Wisanggeni dan Bapak Yudi Siahaan yang hari ini berulang tahun. Tuhan, berikanlah hati yang baru itu agar Engkau dikenal oleh banyak orang. Kami menyerahkan rekreasi kembali dan kami berdoa untuk kesungguhan jemaat menjadi murid Tuhan Yesus, mengikuti hidupnya Tuhan dan mengikuti ajarannya Tuhan dengan sungguh, menyerahkan hatinya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.